Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu bersama seluruh jemaat yang berbahagia dan sahabat GKPS TV yang terkasih. Pada pagi yang indah ini, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang berbahagia, tidak berlebihan kalau saya menyebutkan kita pasti banyak belajar dari sosok hamba Tuhan Rasul Paulus dalam memperkaya hidup keberimanan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, pada pagi yang indah ini kita akan belajar dari apa yang menjadi pengakuan Paulus saat mengirimkan surat hatinya kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudariku, kalau kita membaca keseluruhan perikop pada 1 Korintus 9 ini, di sana kita menemukan bagaimana ketulusan hati dan kemurnian hati dari Rasul Paulus saat mewartakan keselamatan, saat mewartakan firman Tuhan. Saudara-saudariku, sekalipun Paulus tidak pernah mendasarkan etos dan semangat kerja berdasarkan upah yang menjadi haknya sebagai seorang pewarta dan pekabar Injil. Tetapi itu pun tidak pernah mengganggu keutuhan panggilannya untuk bersaksi, untuk melayani dan menyatakan kemuliaan Tuhan untuk setiap orang yang percaya pada Tuhan. Saudara-saudariku, itu sebabnya Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang atlet yang ikut dalam sebuah perlombaan. Saudara-saudariku, perlombaan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah perlombaan di dalam iman. Sadarkah kita apa yang dikatakan Paulus dalam teks ini? Itu juga menjadi sebuah penekanan yang penting untukku dan untukmu. Ingatkah kita bahwa saya bersama Bapak, Ibu, dan kita semua berada dalam arena perlombaan iman itu. Meskipun Paulus tidak mendasarkan misi berdasarkan upah yang dia terima, dia berani sebab dia memiliki kerinduan. Jangan sampai orang percaya sementara kelak aku yang ditolak. Saudara-saudariku yang berbahagia, belajar dari ketulusan dan kemurnian Rasul Paulus pada pagi ini, kita diingatkan bahwa kita masih berada dalam arena perlombaan itu. Kita dapat belajar dari kehidupan seorang atlet. Bagaimana dia harus mempersiapkan secara utuh. Bagaimana dia harus menghabiskan banyak waktunya dalam disiplin. Bagaimana seorang atlet memprioritaskan latihan sebanyak dan sebaik mungkin untuk dapat memenangkan sebuah kompetisi dalam sebuah perlombaan. Padahal itu hanya untuk mahkota yang sifatnya fana. Dalam pertandingan dan perlombaan iman kita sekarang, Bapak Ibu, kita berlomba untuk mahkota yang abadi, yang kekal. Itulah oleh karena itu, saudara-saudariku yang berbahagia, pada pagi ini Paulus mengingatkan kita tidak sekedar hanya untuk belajar dari ketulusan dan kemurniannya, tetapi sekaligus kita juga diingatkan dan diberangkatkan untuk terus berada pada arena perlombaan itu. Jangan sampai terjatuh, jangan sampai kita dapat berada di luar dari arena perlombaan itu. Banyak hal yang kecil, hal yang besar dapat merusak panggilan kita dalam perlombaan iman ini. Mari kita miliki sikap yang utuh, fokus pada garis finish itu. Pada garis finish itu, di sana kita akan mendapatkan mahkota yang kekal. Sekarang saya dan Anda, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan berada menjadi pewaris dan pemilik keselamatan itu. Kiranya pada akhirnya juga nanti kita boleh sampai senantiasa menerima keselamatan yang berakar pada Tuhan itu sendiri. Rasul Paulus kiranya dapat menginspirasi, dapat memotivasi, dan dapat membuat kita juga untuk senantiasa berada pada jalur perlombaan itu.
Kiranya dengan perlombaan iman yang sedang kita ikuti sekarang, bersama Roh Kudus, ada kekuatan tersendiri bagi kita untuk bisa sampai pada garis finish itu sendiri. Sesulit apapun medan perlombaanmu, sesulit apapun jalur yang kau tempuh sekarang dalam pertandingan dan perlombaan imanmu, tetaplah berjalan pada perlombaan itu. Jangan berhenti, jangan biarkan keputusasaan mengikat dirimu untuk tidak melanjutkan perlombaan imanmu sampai pada akhirnya. Kiranya dengan apa yang sudah saya katakan tadi, kita punya Roh Kudus. Itulah kiranya yang menjadi kekuatan bagi kita untuk meyakinkan kita bahwa sama seperti Paulus, saya juga sampai pada akhirnya. Lakukanlah banyak hal yang baik di sepanjang perlombaan imanmu. Hal yang berguna untukmu, hal yang berguna untuk orang lain, hal yang menyatakan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Silakan mengambil peran sekecil atau tidak sehebat apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi perlombaan iman kita harus sama seperti Paulus. Tidak setengah hati, tidak melakukannya dengan berat hati, tetapi dengan sukacita karena dia rindu ingin memenangkan orang percaya dan hidup di dalam Kristus. Ini kesempatan bagi kita. Marilah kita melakukannya. Tuhan memberkati. Shalom.